Pemanasan suhu muka laut atau El Nino di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Para petani diimbau waspada dalam menghadapi fenomena alam ini. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sudah menyiapkan beberapa skenario agar ketersediaan air terkendali. Tumpang sari ya. Jadi sistem Ulus Primawan merupakan satu dari ratusan petani sayur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini ia tengah bersiap menghadapi salah satu fenomena alam yakni El Nino. Selama puluhan tahun, petani yang kini berusia 49 tahun ini pernah beberapa kali gagal panen saat musim kemarau. Tetapi berbekal pengalaman dan ilmu yang terus bertambah, kini Ulus sudah terbiasa menghadapi musim kemarau agar tak lagi mengalami gagal panen. Menurutnya ada dua hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi fenomena El Nino, yakni menyiapkan cadangan air dalam embung serta sistem tanam tumpang sari. pengalaman saya itu di musim kemarau itu harusnya sih tumpang sari. Dan tumpang sari itu bukan hanya 2 komoditi. Kalau bisa sampai 4 komoditi. Seperti tadi di lahan ya, kita itu ada buncis kenya ya. Terus ada brokoli, terus ada cabai sama rawit. Nah, nanti kan yang pertama itu panen buncis kenya. Buncis kenya masih panen juga, mungkin brokolinya juga udah kepanen lagi. Nah, di saat buncis kenya habis sama brokoli udah habis, cabai udah ke atas. Nah, kemungkinan begitu cabai ke atas ya kenyanya udah habis itu kita tanam tomat. Fenomena El Nino adalah pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi dari fenomena alam ini yang akan terjadi di Indonesia. Di antaranya berkurangnya curah hujan, kekeringan, hingga terganggunya irigasi pertanian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan El Nino pada Juli masih dalam kondisi lemah. Puncak kemarau diperkirakan baru terjadi pada Agustus hingga September. Selain El Nino, harus juga diperhatikan dipol mode yang juga dapat mempengaruhi curah hujan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Kalau ini di gambarannya Samudra Pasifik, ada gambaran lain yang diamati adalah indeks dipol mode. Dipol mode ini wilayahnya wilayah Samudra Hindia sebelah barat. Kalau indeks dipol mode-nya positif, dia akan mengurangi potensi curah hujan. Kalau kebalikannya negatif akan menambah curah hujan. Ini kondisinya adalah positif di kisaran kategorinya lemah ke moderat juga, sehingga ini sama-sama saling mendukung terhadap penurunan curah hujan. Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat menyebut ketersediaan air dalam kondisi aman. Seperti di Waduk Jatiluhur, Waduk Jatigede, dan Waduk Dharma, ketersediaan airnya lebih dari 70%. Air-air dalam waduk ini nantinya akan dioperasikan pergiliran air untuk keperluan irigasi di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Menurut Dinas SDA, wilayah Pantura yakni Subang, Karawang, Indramayu, dan Cirebon merupakan wilayah prioritas pemantauan dalam menghadapi fenomena El Nino ini. Bahkan, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Mei lalu sudah menyiapkan program modifikasi cuaca atau hujan buatan dalam menghadapi fenomena alam ini. Kalau saat ini dilakukan TMC ini Pak, teknologi modifikasi cuaca itu, ini kurang tepat katanya Pak, karena awannya sudah belum ada ini. Ya, nah nanti informasinya ini akan dilakukan modifikasi cuaca ini pada saat perubahan iklim Pak, dari kemarau ke penghujan katanya itu. Itu diperkirakan itu awan sudah ada itu Pak. Ya, jadi kemungkinan akan dilaksanakan nanti di sekitar bulan Oktober katanya Pak itu Pak. Akhir El Nino berarti ya? Iya, akhir El Nino itu. Karena di sana sudah ada awannya katanya itu Pak. Pemerintah mengimbau saat musim kemarau tiba, petani untuk tidak memaksakan menanam padi jika air irigasi berkurang. Penanaman bisa diganti dengan kacang-kacangan atau umbi-umbian. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tahun ini luas lahan pertanian di Jabar tercatat 928.218 hektar yang tersebar di Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.